Baik, bagian part kedua, kita lanjutkan masih materi yang sama tadi, cuman lebih cenderung pada, eee, bagiannya ya, atau orang-orang yang, wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, bagaimana cara niatnya? Kalau untuk diri sendiri, nawaitu an akhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala saja, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Jika untuk orang lain sebutkan siapanya ya, zakat fitrah untuk siapa, istriku atau anakku dan seterusnya, ya. Kemudian pelaksanaan niat, niat dilakukan, eee, mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Nah, waktunya kapan? Jadi ketika kita sudah mulai serahkan kepada, penerima ya, jadi ketika Anda memberikan beras ke penerima, sebutkan niatnya di hati atau disebutkan mulai orang lain juga menyebutkan, "Aku terima niatnya, ajarakallah bima ataita," atau doanya, mudah Allah memberikan, eee, pahala atas yang Engkau berikan. Jika orang itu kan bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak ada apa-apa ya. Nah, waktu yang boleh mengeluarkan zakat fitrah kapan? Boleh dari waktu kapan? Dari hari awal sampai akhir Ramadan. Tapi akan menjadi wajib jika malam hari raya, karena sudah hendak habis ya. Jangan jangan juga karena, embah hari raya ada boleh lagi ya, ya. Nah, memang sunahnya kapan? Ada yang menyebutkan sunahnya sebelum melakukan sholat Idul Fitri ya, tapi kalau misalnya nyocokin waktunya, "Unya kada sempat," ya apa kabar? Tapi makruh jika sudah mulai tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal. Haram jika sudah tenggelam menuju 1 Syawal, artinya ada lagi zakat fitrah kalau sudah masuk Syawal. Selanjutnya adalah mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, amil. Amil itu orang-orang yang diminta oleh pemerintah untuk menerima zakat. Meskipun banyak pendapat mengenai amil dadakan atau amil yang tidak menjadi hak, dia menjadi amil, dia menjadi amil ya. Kemudian, wajibnya apa? Syaratnya jadi amil, dia mengerti tentang zakat fitrah, dia orangnya percaya, merdeka, Islam, berakal, baik, bahkan mendengar, dan dia sifatnya laki-laki ya. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam boleh diberikan, zakat fitrah meskipun kaya ya, karena dia baru mu'alaf. Karena, silaturahim orang-orang muslim dengan orang yang lainnya menguatkan iman atau menguatkan Islamnya dia. Kemudian yang budak tadi kita bahas, nomor 6 adalah gharim, orang yang banyak hutang. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang banyak hutang, mintalah dengan kawan pian, "Bro, apa, ini aku punya hutang nah, kaulah, berbagi zakat fitrah." Bolehlah ya. Kemudian fisabilillah, orang yang lagi dalam menjalankan jalan Allah, orang belajar, mengajar. Mengajar tuh meskipun kaya tetap aja dapat dia. Ya, tapi kalau misalnya, menurut Anda tidak layak, jangan gin, meskipun dia pengajar ya. Kadang ada juga, guru ngaji tapi dia pakai mobil, ya udah nggak usah gitu ya. Lebih layak cari yang lain ya. Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan dan kehabisan, anggaran dana ya. Tapi tentu catatannya adalah dia benar-benar memerlukan biaya. Ya, dan tujuannya bukan karena untuk maksiat. Nah, zakat pada saudara kandung, apakah boleh saudara kandung yang miskin diberikan zakat padanya? Jawabannya boleh. Wala atalil kafir aw man bi riqun aw hashimi aw libi aw ghaniyin aw mukaffi ya. Binafaqatin qaribin lam yujzi'u wa qalu binafaqatin qarib ayu wajib. Tapi ya nafaqatu ghairu wajibati kana nafaqatil akhi tamna'u al-faqra wal maskana. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bolehnya memberikan zakat orang yang, saudara kandung tapi dia miskin sekali, ya. Jika zakat diberikan kepada orang kafir, budak Bani Hashim, Bani Muthalib, orang kaya atau orang yang sudah berkaya dengan nafkah wajib, maka tidak mencukupi berbeda dengan nafkah bukan wajib. Seperti nafkah saudara laki-laki yang ditanggung oleh saudarinya. Nafkah tersebut tidak akan merubah status fakir dan miskin, ya. Praktek yang terjadi bila zakat fitrah diberikan pada seorang penerima, sahkah? Sah menurut bagian ulama. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafil samaniyah. إلى أن قال المراد بها ما يشمل زكاة الفطر فمقتضى ذلك أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية وفيه عسر وإن كان هو ظاهر المذهب واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زمننا هذا.
Sebagian ulama memperbolehkan memberikan zakat kepada satu orang. Artinya di antara 8 kandungan orang-orang tadi boleh pilih satu. Ya, jadi kita ambil pendapat yang membolehkan saja. 3, zakat fitrah untuk istri. Wah, tentu zakat fitrah itu untuk istri wajib kita bayarkan. Artinya kalau istri itu mampu ya sunnah juga makan sendiri. Tapi kalau suaminya ya tanggung jawab dari suaminya ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah dimulai dari awal sampai akhir Ramadan. Ya itu aja. Yang kelima, diam-diam menzakati anak. Kalau kada upadah, baik upadah higien. Jadi misalnya kayak pian yang dizakati kuitan pian, nak, zakatkem sudah kubayarkan. Nah, itu kada apa. Tapi kalau misalnya anak itu berzakat juga, maka jatuhnya nanti menjadi sedekah. Karena konteksnya adalah pemberian zakatnya. Ya. Yang keenam, bolehkah panitia zakat memindah zakat pada saudara yang membayar zakat? Boleh jika panitia zakat resmi dari pemerintah. Artinya amil zakat resmi dari pemerintah atau Basnas sekarang itu ya. Tapi kalau yang di masyarakat jangan, karena sifatnya zakat itu untuk sekitarnya saja. Kecuali sekomplekkan sugi bertan ya kalau lagi ya terpaksa kita pindah ke zakat yang lain yang menerima zakat. Ya. Dalilnya apa Pak? Dalam kitab Ghayat Takhlisil Murad kata Ibnu Ziyad atau Takhrifatus Sadidah. Ya. Yang ketujuh, zakat pada santri. Bolehkah berikan zakat? Tidak boleh kecuali tersebut memenuhi syarat. 1, termasuk orang yang tidak mampu. 2, bekerja, tidak mau bekerja, proses belajarnya akan terganggu, ya bukan santri pemalas. Jadi santri itu pun ada syaratnya juga. Ya, meskipun dia penuntut ilmu, tapi lihat orangnya mampu enggak dia. Tapi kalau konteksnya fisabilillah masih boleh. Ya. Yang ke-8, panitia zakat swasta. Bolehkah panitia membuat sebuah ormas mengurus zakat? Jawabannya tidak boleh. Sebab panitia zakat dibentuk oleh izinkan pemerintah. Artinya izin pemerintah, amil itu. Nah, mungkin banyak sekali masyarakat itu ambil yang tidak izin pemerintah, tapi lebih cenderung kepada hanya menerimakan saja, bukan amil yang seperti Basnas atau lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan yang sudah mendapatkan izin. Ya. Dalilnya apa? Dalam Syarah Yaqutin Nafis, amil zakat tidak dibentuk kecuali dari pemerintah. Seperti sekretaris, tukang hitung, penimbang, dan mereka semua digaji. Amil swasta yang dibentuk oleh kesepakatan masyarakat tidak bisa dikategorikan sebagai amil yang berhak menerima zakat. Ya. Yang ke-9, zakat fitrah orang yang telah meninggal. Apakah hukum zakat fitrah untuk orang yang sudah meninggal? Zakat orang untuk meninggal tidak wajib. Akan tetapi jika yang mengirim pahala pada mayit dilakukan dengan sedekah. Wa tajibu zakatul fitr yuqala zakatul fitratil lati ay al-khilqah. Di salah satu asya' Islam, fala fitrata 'ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimin. Wa yumi ghurubi syamsi min akhir yawmin min syahr Ramadan. وحينئذ فتخرج الزكاة الفطر عمن مات وبعد الغروب دون من ولد بعده. Salah satu dasar wajib zakat adalah dengan terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Maka dari itu zakat fitr wajib dikeluarkan dari orang yang meninggal setelah terbenam matahari, bukan orang yang lahir setelah terbenam matahari. Wa tanfa'u mayyitan min warithin ghairi sadaqatin wa anhu minha waqfun lis-safar. Ulama sepakat sedekah bisa memberi manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Ini catatan tadi ya. Jadi dari mana Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa ulama sepakat sedekah bisa memberi manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Baik dari waris atau yang lainnya. Membangun masjid, membuat menggali sumur, nanam pohon, sama seterusnya. Makanya kalimatnya apa? Awaladun yuntafa'u bihi. Idza mata ibnu Adam, jika telah meninggal seorang anak-anak ibnu Adam, in qata amaluhu, maka putuslah amalnya, illa min salasin. Ada 3 pendapat. Pertama, jika kata Nabi apa? Sedekah yang sepenjariah. Amal yang bermanfaat. Atau waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doa di sini konteksnya adalah ambilan dari apa? Quran kan? Berarti konteksnya apa? Mendoakan orang lain dalam konteks Al-Quran, bacaan Yasin, Waqiah Tabarak, bacaan Quran sebagainya, dihadiahkan pahalanya sampai. Dalilnya apa? Waladun solihun yad'u.
Yad'u di sini konteksnya apa? Mendoakan. Kalau konteks dari hadis Nabi, berarti konteks hadis Nabi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, Quran. Rabbana zalamna anfusana, Quran. Allahumma fir lana dzunubana, Quran. Maka konteksnya bacaan-bacaan dalam Al-Quran akan sampai kepada ahli mait yang didoakan sampai. Makanya kalau masih ada ikhtilaf tentang bacaan-bacaan tahlil, yasin, waqiah dan sebagainya dalam konteks sampai atau tidaknya. Tapi kalau masalah doa tidak ikhtilaf lagi karena doa pasti sampai. Doa saja setelah baca ini doa ya Allah sampaikanlah pahala ulun ini gasan si Anu. Nah, sampai insya Allah. Kenapa doa? Tapi kalau niat sampai atau tidaknya, nah itu tergantung banyak yang ikhtilafnya. Ada yang sampai, ada yang tidak. Tapi kalau doa, insya Allah tidak ada yang ikhtilaf lagi bahwa doa itu pasti sampai. Ya. Itu cara berdebat santai. Sampai insya Allah kalau doa. Apakah gugur kewajiban zakat seseorang bila memberikan zakat pada orang yang dikira miskin ternyata kaya, belum gugur? Memberi zakat boleh menarik kembali zakatnya. Jadi kalau misalnya, tersalah zakat nih, lihat, salah, ambil lagi barisnya. Bolehkah zakat fitrah menggunakan uang? Ya, ini ikhtilaf, terjadi beberapa pendapat juga, mungkin bisa dikatakan ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, Ormas Muhammadiyah mengatakan kita harus pakai uang saja. Karena kalau misalnya sebanjarmasin atau sekalsel ini nukar baras, habis baras kita. Dan sifatnya tidak produktif. Nah, ada juga yang mengatakan harus yang sifatnya makan. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak pernah Nabi mengganti dengan uang. Karena Nabi memberikan dengan makanan yang dimakan setiap hari, itulah yang namanya zakat. Ya. Apa referensinya? Menurut mazhab Hanafi boleh, karena kontekstual. Jadi mulai keadaan. Ya. Karena kalau semuanya gandum atau kurma, kasihan kalau misalnya yang sifatnya produktif zakatnya, ya misalnya nukarkan apa dizakati. Ya. Dan kadar zakatnya sesuai dengan nas yang dapat hadis itu seharga setengah sak albur gandum atau sak kurma dan seterusnya, atau kurang lebih sekitar 3,8 kg. Ya. Sedangkan mazhab Hanafi Maliki mengatakan hukumnya makruh seharga 1 sak. Jadi boleh saja. Ya. Dalilnya apa? Dalam fikih Islam Muadilatu jilid 3 halaman 2044. Menurut Imam Abu Hanifah boleh memberikan zakat fitrah dengan nilai barang, baik berupa dirham, dinar atau uang receh, benda ataupun yang ia kendaki. Karena kewajiban zakat ialah mensejahterakan orang fakir sesuai dengan hadis. Cukupilah mereka dari meminta-minta pada hari seperti ini. Maksudnya apa? Nilai yang sifatnya bernilai bagi mereka. Nah ini terjadi pendapat-pendapat yang mungkin kawan-kawan bisa melihat dari beberapa, ada ormas ya atau Muhammadiyah mengatakan boleh saya pakai uang. Sementara beberapa ormas lain atau NU atau sebagainya lebih cenderung kepada beras ya, atau lembaga-lembaga amil di masjid-masjid rata-rata juga menggunakan beras. Tapi yang menggunakan uang juga tidak masalah karena sifatnya apa? Menurut mazhab Hanafi boleh. Dalilnya mana itu? Dalam kitab Fikih Islam wa Adilatu jilid 3 halaman 2044 ya. Yang kedua, Qurratul Ain bitafaqul harmain Syekh Husain Ibrahim Al-Maghribi juga dalil yang sama. 12. Panitia kembangkan harta zakat. Bolehkah panitia zakat mengolah harta zakat dan dikembangkan sebelum diberikan pada yang berhak? Tidak boleh. Jadi putar-putarnya jangan diputar-putar, kalau boleh duit itu diputar-putar. Memang uang untuk mereka langsung saja sedekahkan, serahkan kepada yang berhak. Karena boleh beras itu kan untuk hari beras ini tadi ada boleh, Amerika ada boleh menjual beras dalam masjid. Kenapa? Karena masjid itu dilarang jual beli. Yang kedua, beras yang sudah diserahkan tadi tidak ada izin oleh pemberi untuk menjual kembali. Contoh, aku mengasih ke pian spidol, ya. Kemudian spidol ini pian jual kepada orang lain dan diserahkan. Jadi terputar-putar, beras diputar, duit terputar-putar. Dan yang pertama, jual belinya dalam masjid tidak boleh, hukumnya haram. Yang kedua, menjual barang yang tidak ada izin dari pemiliknya, itu kan boleh. Karena syarat jual beli adalah milik kutam atau kepemilikan sempurna. Sementara amil hanya dititipi saja. Ya, jadi ingatkan itu di masyarakat. Jangan menjual beli di dalam masjid. Jangan juga yang sifatnya melakukan transaksi di dalam masjid atau menjual yang bukan haknya dalam masjid. Baik, demikian part kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.